What's up you guys, it's David here. Kali ini gue mau ngomongin topik gimana cara lu bisa nabung tapi tetap untung. Oke, gue yakin kalian pasti pernah dengar pepatah yang ngomong menabung pangkal kaya. Sebenarnya pepatah ini ada benarnya, tapi kalau kita pikir-pikir lagi sekarang itu udah kurang relevan. Kenapa? Karena kalau lu lihat, kalau lu nabung di bank, itu paling bunga per tahunnya itu rata-rata di bawah 0,5%. Sementara inflasi per tahun itu 2-3%. Berarti kalau lu nabung di bank, uang lu nggak akan bertambah banyak, justru uang lu bakal kemakan sama inflasi dan nilainya bakal berkurang terus dari tahun ke tahun. If you're like me, kalau lu kayak gue tuh suka banget nabung. Karena menurut gue, semakin banyak uang yang gue tabung, berarti semakin banyak kekayaan yang gue kumpulin. Nah, tapi dengan fenomena inflasi dan bunga bank yang sebenarnya sangat minim, hal ini sebenarnya secara nggak langsung memakan kekayaan kita itu tadi. Uang yang sebenarnya hari ini bisa bernilai segini, kita bisa beli 2 es krim hari ini. Tahun depan mungkin kita cuma bisa beli 1,5 es krim. Nah, itulah kenapa sebenarnya kalau sebenarnya menabung di bank, itu nggak bakal bikin uang kita tambah banyak. Nah, ada nilai uang kita semakin berkurang. Terus caranya gimana dong supaya uang kita bisa semakin bertambah banyak? Jawabannya udah pasti investasi. Cuman, hari ini yang mau gue bahas bukan investasi, tapi gimana cara kita nabung dan tetap untung. Emang bisa bro? Bisa dong. Caranya kita harus nabung di rekening bank yang ngasih kita bunga tinggi, atau istilah kerennya high yield savings account. Perbedaan high yield savings account ini dengan bank biasa, mereka tuh nawarin bunga yang lebih tinggi per tahunnya. Kalau bank biasa paling di bawah 0,5% per tahun. Bank-bank high yield savings account ini bisa nawarin kita bunga sampai 4% per tahun, bahkan ada yang 5% per tahun. Nah, high yield savings account yang gue pakai kebetulan adalah produk dari Bank DBS, yaitu digibank. Dia nawarin bunga sampai 4% per tahun. Nah, gila banget kan, bunga bank bisa sampai 4%, hampir ngalahin bunga deposito. Tapi bedanya sama deposito, kalau lu nabung di DBS ini, lu bisa tarik kapanpun yang lu mau dan gak terikat kayak deposito. Kalau deposito kan ada jangka waktunya, misalkan 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun. Kalau lu nabung di sini, lu nggak bakal terikat waktu dan lu bisa tarik uang lu itu kapanpun aja. Bank DBS sendiri itu sebenarnya bank asli Singapura. Nah, tapi udah didirikan di Indonesia dari tahun 1989. Nah, kenapa gue milih DBS? Karena gue banyak baca-baca review di internet, gue search apa aja high yield savings account yang banyak dipakai orang. Ternyata DBS adalah salah satu bank high yield savings account tadi yang banyak dipakai orang, dan reviewnya lumayan positif sih kalau gue lihat. Dan juga yang nggak kalah penting, setelah gue cek, Bank DBS itu udah diawasi oleh OJK dan dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS. Cara daftarnya pun nggak terlalu rumit ya. Waktu itu gue cuma daftar melalui website, terus gue disuruh tulis alamat gue di mana, tanggal berapa gue mau daftar, dan jam berapa. Nah, jadi prosedurnya bukan lu yang nyamperin bank, tapi bank itu ngutus salah satu dari salesnya yang datang ke tempat lu. Jadi buat rekening baru itu di tempat lu. Lu nggak perlu repot-repot lagi ke bank, nggak perlu habisin waktu ngantri di bank. Ini lu cukup daftar dan nanti orang yang bakal datang ke tempat lu langsung. Nah, itu menurut gue salah satu nilai plus dari online bank zaman sekarang kayak gini. Nah, pas pendaftaran itu biasanya salesnya bakal langsung minta lu untuk download aplikasi digibank, dan dia bakal minta lu untuk register langsung di aplikasi itu. Nah, ketika lu udah register, lu udah login nanti, lu bakal punya 3 rekening dalam satu kartu. Jadi rekening pertama adalah rekening savings biasa, tabungan biasa. Rekening 2 itu adalah rekening Maxi, dan rekening 3 itu adalah rekening falas atau uang asing. Nah, kalau lu mau ngerasain bunga tabungan lu 4%, lu bakal taruh uang lu di Maxi, tabungan Maxi. Tabungan Maxi ini ketentuannya, lu nggak bisa transfer dari rekening Maxi lu ke rekening lain. Tapi lu bisa pindahin dulu dari rekening Maxi lu pindahin ke rekening utama lu tadi, rekening savings biasa itu tadi. Nah, dari rekening itu baru bisa ditransfer ke rekening lain. Tapi kalau lu mau transfer ke rekening Maxi lu pakai rekening lain itu bisa langsung. Perbedaannya cuma lu nggak bisa transfer dari Maxi ke rekening lain, tapi rekening lain
bisa transfer ke rekening Maxi lu. Nah, selain bunga 5% tadi, digibank tuh punya beberapa keuntungan lain lagi, yaitu gratis biaya transfer ke rekening bank manapun sebanyak 5 kali dalam 1 bulan, dengan catatan saldo di bank lu harus ada minimal 1 juta. Dan juga gratis tarik tunai di ATM yang berlogo ATM Bersama, Prima, Alto, Visa selama 5 kali sebulan, dan yang pasti saldo minimal lu harus ada 1 juta. Nah, karena gue paham banget kebutuhan dan keperluan finansial kita tuh beda-beda, kenapa kali ini gue nggak bahas investasi, karena belum tentu setiap orang itu punya kesempatan untuk investasi gitu loh. Karena bisa aja ada orang yang punya tabungan pas-pasan untuk dana darurat, dan kalau mereka investasi, mereka nggak punya dana darurat. Nah, itulah kenapa menabung tetap menjadi salah satu pilihan yang utama. Nah, ketimbang lu menabung tapi bunga lu cuma 0,5% per tahun, inilah kenapa gue saranin lu pakai DBS ini. Karena seenggaknya tabungan lu, meskipun lu cuma tabung doang, lu nggak kehilangan nilai uang lu, karena nilai bunga yang bilang lumayan tinggi, 4% per tahun, udah hampir sama kayak deposito. Dan ketika dibandingin sama inflasi pun, seenggaknya lu masih menang berapa persen. Nilai uang lu nggak bakal benar-benar kemakan habis gitu loh, bahkan sampai minus. Limit kartu ini kalau kita pakai buat debit, itu maksimal 25 juta per hari. Kalau kita pakai buat tarik tunai, itu maksimal 15 juta per hari. Kalau kita pakai buat transfer ke semua rekening, itu maksimal 50 juta per hari. Nah, sekarang kita ngomongin kelebihan dan kekurangan dari aplikasi digibank ini ya. Bicara soal kelebihan, gue suka banget user interface dari aplikasi ini. Karena menurut gue, user interface dari aplikasi ini benar-benar user friendly, alias enak dan nyaman untuk digunakan. Setelah itu, digibank juga mengaplikasikan sistem yang namanya One System. Jadi dalam satu aplikasi ini, lu bisa transfer, lu bisa beli obligasi, lu bisa beli falas, lu bisa beli pulsa, token, kuota, you name it. Jadi dalam satu aplikasi, lu bisa menggunakannya untuk berbagai macam pembayaran ataupun fitur-fitur lainnya. Nah, yang ketiga, itu tuh kadang digibank tuh ngasih kita promo-promo. Waktu itu mereka ngasih gua promo Shopee gratis 50%, diskon 50%. Itu lumayan banget kan? Menurut gue ini salah satu nilai plus dari digibank sih, karena mereka sering ngasih promo-promo kayak begituan. Nah, kelebihannya keempat, yang benar-benar gue appreciate banget, adalah layanan live chat. Jadi, kalau misalkan lu ada keluhan ataupun pertanyaan, lu bisa langsung chat dengan salah satu agent di aplikasi itu. Oke, berbicara soal kelebihan, kayaknya nggak adil kalau kita ngomong soal kekurangan. Aplikasi digibank ini punya beberapa kekurangan yang menurut gue nggak terlalu fatal sih. Salah satunya, internet lu harus kencang, karena kalau nggak kencang ataupun sedikit gangguan, otomatis lu bakal susah masuk aplikasi. Dan yang kedua, kalau lu mau buat kartu kredit di DBS, lu harus ada kartu kredit dari bank lain dulu. Artinya lu nggak bisa buat kartu kredit solo dari DBS tuh nggak bisa. Lu harus ada kartu kredit dari bank lain dulu. Nah, menurut gua ini salah satu mungkin ya kekurangan yang minor ya, tapi itu bisa jadi bahan pertimbangan buat lu. Oke guys, mungkin segitu aja review gua terhadap aplikasi digibank ini. Sejauh ini gua udah pakai digibank ini selama 2 bulan dan sejauh ini gak ada masalah untuk kegiatan sehari-hari. Dan juga gua nggak disponsori oleh DBS untuk review digibank ini. Ini murni atas review gua sebagai pengguna digibank. Jadi kalau kalian tertarik untuk pakai, ya kalian boleh pakai. Tapi kalau kalian masih mau di bank yang biasa juga nggak apa-apa. Tapi gue pribadi, gue lebih prefer taruh uang gue di digibank, karena ya itu tadi bunga yang lumayan gede itu tadi, 4% per tahun. Dan lu bisa pakai uang itu kapanpun yang lu mau, lu bisa tarik. Jadi nggak terikat waktu. Oke, gue harap video ini bisa bermanfaat buat kalian, supaya kalian bisa nabung dan untung. Kalau bermanfaat, kalian bisa like, comment, subscribe, dan share ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan remember, let's be better together. See you guys.